Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah embriologi kelas C akan memaparkan materi presentasi embriologi pada AFES. Nah, salah satunya ini kelompok kami mengambil tentang ayam. Adapun anggota kelompok 7 ada Syifa Hibatul Wafiroh, NPM 1921540016, Siti Aulia Rudatul Jana, NPM 1921540018, saya sendiri Dini Fitdinia, NPM 1921540068. Adapun pembahasannya, yang pertama karakteristik ayam dan telur, yang kedua sistem reproduksi pada ayam, yang ketiga gametogenesis pada ayam, yang keempat fertilisasi pada ayam, yang kelima embriogenesis pada ayam, yang keenam organogenesis pada ayam, yang ketujuh struktur dan pembentukan telur ayam, yang kedelapan abnormalitas pada telur ayam, dan yang kesembilan terdapat kelainan ayam pada keturunan. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai karakteristik ayam dan telur akan dipaparkan oleh saya sendiri Dini Fitnia. Nah, seperti yang kita ketahui, ayam ini merupakan salah satu hewan ternak utama di kehidupan manusia. Ayam atau Gallus sp, dia termasuk kelas Aves. Tubuhnya ditutupi bulu yang berfungsi sebagai pengatur suhu dan membantu pada saat terbang. Memiliki sepasang anggota belakang yang masing-masing kaki berjari 4 serta diakhiri dengan cakar, serta mulutnya memiliki paruh. Ayam memiliki tulang yang kuat dengan susunan partikel yang padat. Tulang punggung di daerah leher dan otot dapat digerakkan. Tulang punggung tersebut membentuk suatu susunan kaku yang memberikan kekuatan terhadap tubuh yang cukup kuat untuk menopang gerakan dan aktivitas sayap. Ayam ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya dia tergolong hewan omnivora dan termasuk hewan unggas, memiliki sayap dan bulu yang beragam, termasuk ovipar yaitu hewan bertelur, mengerami telur hingga 21 hari, memiliki sepasang mata di samping kiri dan kanan, memiliki paruh yang runcing, memiliki sepasang kaki yang ramping dan bersisik, memiliki jengger yang berwarna merah di atas dan di bawah kepala, kemudian memiliki cakar sebagai alat mengais makanan dan perlindungan diri. Selanjutnya ada karakteristik telur ayam. Telur ini memiliki struktur yang khusus karena mengandung zat gizi yang disediakan bagi perkembangan sel telur yang telah dibuahi menjadi seekor ayam. Bagian esensial dari telur adalah putih telur atau albumen yang mengandung banyak air dan berfungsi sebagai peredam getaran. Secara bersama-sama, putih telur atau albumen dan kuning yolk atau kuning telur atau yolk merupakan cadangan makanan yang siap digunakan oleh embrio. Nah, telur dibungkus dilapisi oleh kerabang yang berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan fisik, tetapi juga mampu berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu untuk respirasi pernapasan. Telur ayam berdasar beratnya itu terbagi atas albumen 56% sampai dengan 61%, yolk 27% sampai dengan 32%, dan kerabang 11% sampai dengan 89%. Adapun karakteristik telur ayam diantaranya, telur ayam biasanya berukuran diameter yaitu 3 cm dan panjangnya 5 cm. Telur mengandung jumlah kuning telur yang sangat banyak. Telur ayam berbentuk oval, sel telur mengandung nukleus ditutupi oleh sitoplasma berwarna bening. Kemudian sistem reproduksi pada ayam. Nah, sistem reproduksi pada ayam betina ini terdiri dari ovarium dan oviduk. Ovarium ini merupakan tempat pematangan sel telur atau ovum, sedangkan oviduk merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir pada kloaka. Di dalam oviduk juga terjadi proses pembentukan telur. Pada umumnya, sistem reproduksi pada unggas hanya berfungsi sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan tumbuh kemudian lama-kelamaan mengalami regresi, sehingga menjadi rudimenter yang dapat dijumpai pada daerah kloaka, di bawah bagian usus besar terakhir atau kolon. Nah, oviduk ini juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Selama melewati oviduk, ovum yang fertil akan mendapatkan tambahan berbagai nutrisi dan substansi yang mendukung pembentukan telur. Contohnya seperti pembentukan kerabang telur pada bagian uterus. Oviduk ini terbagi menjadi infundibulum, magnum, istimus, uterus, dan vagina. Yang pertama ada infundibulum, merupakan bagian paling kranial atau depan dari oviduk dengan panjang 7 cm. Di dalam infundibulum, kuning telur akan dibungkus memutar oleh lapisan tipis, yaitu albumin atau lapisan kalaza, sehingga diskus germinalis ini selalu berada di bagian atas. Yang kedua ada magnum,
merupakan bagian oviduk terpanjang, yaitu sekitar 30 cm. Magnum ini berfungsi untuk menghasilkan albumin, sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang ketiga, ada istimus, memiliki panjang sekitar 8 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Kemudian pada istimus ini dibentuk dua membran homogen yang disebut dengan inner shell dan juga outer shell. Membran tersebut terletak di antara albumin dan kulit. Yang keempat, uterus, merupakan sebuah ruangan dengan panjang 8 cm. Pada bagian ini juga terjadi pembentukan kerabang telur yang merupakan lapisan kutikula. Selain itu juga terjadi deposisi kulit dan pigmen telur. Yang kelima, ada vagina, merupakan bagian paling kaudal atau belakang dari oviduk. Vagina ini memiliki cincin sirkuler dengan lipatan di permukaannya untuk menyimpan spermatozoa. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi, di mana kloaka ini merupakan lubang urin dan feses yang disebut menur pada unggas, serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Pada daerah kloaka ayam betina dapat dijumpai adanya palus yang membentuk sulcus atau celah bersama dengan korpus palik yang digunakan untuk menerima ejakulasi dari ductus deferens ayam jantan. Kemudian terdapat sistem reproduksi pada ayam jantan. Sistem reproduksi pada ayam jantan ini terdiri dari testis, epididymis, dan sepasang ductus deferens yang seluruhnya terletak di dalam rongga perut. Masing-masing ini berjumlah sepasang serta sebuah palus yang homolog dengan penis sebagai organ kopulasi pada ayam jantan. Tidak seperti mamalia, ayam jantan ini memiliki testis yang berada di dalam tubuhnya, sehingga tidak dijumpai adanya chorda spermatica dan tunica vaginalis. Yang pertama ini ada testis ayam. Dia berbentuk biji buah buncis dengan warna putih krem. Testis terbungkus oleh dua lapisan tipis transparan, lapisan albugin yang lunak. Bagian dalam dari testis terdiri atas tubuli seminiferi 85% sampai 95% dari volume testis, yang merupakan tempat terjadinya spermatogenesis, dan jaringan intertial yang terdiri atas sel glanduler atau sel Leydig, tempat disekresikannya hormon steroid, androgen, dan testosteron. Besarnya testis tergantung pada umur, strain, musim, dan pakan. Yang kedua itu ada epididymis, berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis. Epididymis ini berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididymis. Yang ketiga ada ductus deferens, yang jumlahnya sepasang. Pada ayam jantan muda kelihatan kurus dan pada ayam jantan tua tampak berkelok-kelok. Letaknya itu ke arah kaudal, menyilang ureter dan bermuara pada kloaka sebelah lateral urodeum. Yang keempat ini ada kloaka, merupakan bagian akhir dari sistem digesti dan urogenital. Kloaka ini terbagi menjadi coprodeum, urodeum, dan protodeum dengan selaput berbentuk cincin yang disebut dengan anular. Nah, kemudian pembahasan ketiga terdapat materi tentang gametogenesis pada ayam. Gametogenesis ini berlangsung di dalam kelamin jantan dan betina. Gametogenesis dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis, pembentukan sel kelamin jantan atau sperma yang terjadi di dalam testis, dan oogenesis, pembentukan sel kelamin betina atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Secara prinsip, keduanya memiliki pembelahan yang sama, namun hasil akhirnya berbeda. Nah, lalu yang pertama ada spermatogenesis pada ayam. Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sel sperma. Spermatogenesis terjadi dalam 3 fase, yaitu spermatositogenesis, meiosis, dan spermiogenesis, dan butuh waktu 13 hingga 14 hari. Spermatogenesis ini terjadi di epitelium tubuli seminiferi di bawah kontrol hormon gonadotropin dari hipofisis, yaitu pituitari bagian depan. Tubuli seminiferi terdiri dari sel Sertoli dan sel germinalis. Sel Sertoli ini memiliki fungsi sebagai sel pendukung yang memberi nutrisi, proteksi, dan menunjang sel-sel spermatogenik. Dalam kerjanya, sel ini dipengaruhi oleh follicle stimulating hormone atau FSH yang mempermudah proses spermatogenesis. Sel germinalis terdiri atas spermatogonia, spermatosit, dan spermatid. Kemudian terdapat sel Leydig terletak di daerah segitiga antara tubuli seminiferi dengan pembuluh darah. Aktivitas sel Leydig ini dipengaruhi oleh
luteinizing hormone atau LH dan FSH. Kemudian hormon tersebut berdifusi ke dalam tubuli seminiferi untuk mempermudah proses spermatogenesis dengan merangsang diferensiasi sel-sel pembentuk spermatozoa. Spermatozoa yang telah matang ini terdiri dari kepala yaitu caput, leher itu serviks, badan atau korpus, dan yang terakhir ada ekor cauda. Nah, kemudian terdapat tahapan spermatogenesis pada ayam. Yang pertama ini ada spermatositogenesis, merupakan spermatogonia yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer. Nah, spermatogonia ini merupakan struktur primitif dan dapat melakukan reproduksi yaitu membelah dengan cara mitosis. Spermatogonia ini mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer ini mengandung kromosom diploid 2N pada inti selnya dan mengalami meiosis. Satu spermatosit akan menghasilkan 2 sel anak, yaitu spermatosit sekunder. Yang kedua, tahapan meiosis spermatosit 1 atau primer, yaitu menjauhi dari lamina basalis, sitoplasma makin banyak dan segera mengalami meiosis 1, yang kemudian diikuti dengan meiosis kedua. Sitokinesis pada meiosis 1 dan meiosis 2 ternyata tidak membagi sel benih yang lengkap terpisah, tetapi masih berhubungan sesama lewat suatu jembatan, yaitu intercellular bridge. Dibandingkan dengan spermatosit 1, spermatosit 2 ini memiliki inti yang lebih gelap. Yang ketiga ada tahapan spermiogenesis. Nah, merupakan transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Hasil akhir berupa 4 spermatozoa masak. 2 spermatozoa akan membawa kromosom penentu jenis kelamin wanita atau X. Apabila salah satu dari spermatozoa ini bersatu dengan ovum, maka pola sel somatik manusia yang 23 pasang kromosom itu akan dipertahankan. Nah, spermatozoa masak ini terdiri dari kepala atau caput. Nah, tidak hanya mengandung inti atau nukleus dengan kromosom dan bahan genetiknya, tetapi juga ditutupi oleh akrosom yang mengandung enzim hyaluronidase yang mempermudah fertilisasi ovum. Yang kedua ini terdiri dari leher atau serviks, menghubungkan kepala dengan badan. Yang ketiga, badan atau korpus bertanggung jawab untuk memproduksi tenaga yang dibutuhkan untuk motilitas. Yang terakhir ada ekor atau cauda, berfungsi untuk mendorong spermatozoa masuk ke dalam vas deferens dan ductus ejaculatorius. Kemudian selanjutnya ada oogenesis pada ayam. Oogenesis ini merupakan sistem pembentukan sel telur pada organ reproduksi betina atau pembentukan sel ovum di dalam ovarium. Proses oogenesis ini dikendalikan oleh hormon gonadotropin yang berasal dari pituitari, yaitu hipotalamus hipofisa, yang dikendalikan oleh LH, yaitu luteinizing hormone, dan FSH, follicle stimulating hormone. FSH ini merangsang pertumbuhan folikel, yaitu merangsang sekresi hormon estrogen. Dengan tingginya hormon estrogen akan menghambat hipofisa dalam mengeluarkan hormon FSH, dan terhambatnya FSH akan merangsang sekresi hormon LH. Dengan meningkatkan LH mengakibatkan folikel yang terbesar menjadi matang, sehingga membran robek dan pecah mengakibatkan lepasnya ovum atau ovulasi dalam waktu 1 hari. Adapun tahapan oogenesis pada ayam, yaitu yang pertama ada sel-sel kelamin primordial. Sel-sel kelamin primordial ini mula-mula terlihat di dalam ektoderm embrional dari Saccus vitellinus dan mengadakan migrasi ke epitelium germaticum kira-kira pada minggu ke-6 kehidupan intrauteri. Masing-masing sel kelamin primordial atau oogonium dikelilingi oleh sel-sel pregranulosa yang melindungi dan memberi nutrien oogonium dan secara bersama-sama membentuk folikel primordial. Nah, yang kedua ini ada folikel primordial mengadakan migrasi ke stroma korteks ovarium, dan folikel ini dihasilkan sebanyak 200.000. Sejumlah folikel primordial berupaya berkembang selama kehidupan intrauteri dan selama masa kanak-kanak, tetapi tidak satu pun mencapai pemasakan. Pada waktu pubertas, satu folikel dapat menyelesaikan proses pemasakan dan disebut folikel degrowth, di mana di dalamnya terdapat sel kelamin yang disebut oosit primer. Nah, kemudian yang ketiga ada oosit primer inti, yaitu nukleus, mengandung 23 pasang kromosom 2N. Satu pasang kromosom ini merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin yang disebut kromosom XX. Kromosom-kromosom yang lain disebut autosom. Satu kromosom ini terdiri dari 2 kromatin.
Kromatin ini membawa gen-gen yang disebut dengan DNA. Yang keempat, ada pembelahan meiosis pertama. Meiosis ini terjadi di dalam ovarium ketika folikel di grave mengalami pemasakan dan selesai sebelum terjadinya ovulasi. Inti oosit atau ovum membelah sehingga kromosom terpisah dan terbentuk dua set yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Satu set tetap lebih besar dibandingkan yang lain karena mengandung seluruh sitoplasma. Sel ini disebut oosit sekunder. Sel yang lebih kecil disebut badan polar pertama. Kadang-kadang badan polar primer ini dapat membelah diri dan secara normal akan mengalami degenerasi. Pembelahan meiosis pertama ini menyebabkan adanya kromosom haploid pada oosit sekunder dan badan polar primer. Juga terjadi pertukaran kromatid dan bahan genetiknya. Setiap kromosom ini masih membawa satu kromatid tanpa pertukaran, tetapi satu kromatid yang lain mengalami pertukaran dengan salah satu kromatid pada kromosom yang lain atau pasangannya. Dengan demikian, kedua sel tersebut mengandung jumlah kromosom yang sama, tetapi dengan bahan genetik yang polanya berbeda. Yang terakhir ada oosit sekunder, yaitu pembelahan meiosis kedua biasanya terjadi hanya apabila kepala spermatozoa menembus zona pellucida oosit, yaitu ovum. Oosit sekunder ini membentuk ovum masak dan satu badan polar lagi, sehingga terbentuk 2 atau 3 badan polar dan satu ovum matur. Nah, semua mengandung bahan genetik yang berbeda. Ketiga badan polar tersebut secara normal mengalami degenerasi. Ovum yang masak yang telah mengalami fertilisasi mulai mengalami perkembangan embrional. Sekian pemaparan materi presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok saya, yaitu Syifa Hibatullah Viro dan juga Siti Aulia Rodatul Jannah. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada poin 4 mengenai fertilisasi pada ayam. Fertilisasi merupakan suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina untuk membentuk satu sel yang disebut zigot. Secara embriologik, fertilisasi merupakan pengaktifan sel ovum oleh sperma, dan secara genetik merupakan pemasukan faktor-faktor hereditas pejantan ke ovum. Tullier pada tahun 1985. Hanya beberapa lusin sel sperma yang dapat mendekati ovum, dan hanya beberapa sperma yang bisa masuk ke dalam zona pellucida yang akhirnya hanya satu buah sperma yang bisa membuih ovum. Nalbandov pada tahun 1990. Kelompok unggas merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok unggas tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Pada unggas betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Ovarium dilekati oleh satu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh opiduk. Ujung opiduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada unggas jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Pada unggas, setelah terjadi perkawinan, sperma akan mencapai input di bulum dan akan menembus membran vitellina ovum untuk bertemu sel benih betina, sehingga terbentuk calon embrio. Telur yang dibuahi disebut telur fertil, dan telur yang tidak dibuahi disebut telur infertil atau telur konsumsi. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung opiduk pada saat sperma masuk ke dalam ovum. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah opiduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Untuk yang selanjutnya ada embryogenesis pada ayam. Yang pertama ada morula. Untuk gambar yang A, yaitu pembelahan pertama dengan arah meridian atau vertikal dan menghasilkan dua sel simetris.
Untuk gambar B, pada pembelahan kedua terjadi pada bidang pembelahan meridian lagi dan menjadi 4 sel simetris. Untuk gambar yang C, pembelahan ketiga terjadi 2 garis pembelahan meridian, tetapi pembelahan yang dihasilkan tidak simetris. Jumlah sel pada tahap pembelahan ketiga ini ada 8 sel. Untuk gambar D, pembelahan keempat terjadi pada garis pembelahan ekuator atau horizontal dengan kesimetrisan yang simetris dan menjadi 16 sel. Untuk gambar bagian E, pembelahan kelima terjadi pada 4 bidang pembelahan meridian atau vertikal yang asimetris, sehingga menghasilkan 32 sel. Untuk yang terakhir ada gambar F. Pembelahan selanjutnya tidak dapat diikuti. Pembelahan selanjutnya tidak teratur. Ada yang melalui bidang vertikal maupun horizontal, dan ada juga yang sebelum selesai satu pembelahan terjadi pembelahan berikutnya. Untuk yang selanjutnya ada blastula. Sel-sel ini akan mengalami pembelahan lebih lanjut dengan cepat. Karenanya, di atas rongga segmentasi massa sel terbentuk dalam beberapa lapisan. Sel-sel ini memiliki batas lengkap. Sel-sel yang tidak terlepas dari kuning telur disebut marginal cell. Wilayah ini disebut marginal zone eyang dan terdiri dari area pellucida dan area opaca. Discoblastula atau disebut juga sebagai blastula gepeng adalah blastula bentuk cakram. Pada blastula aves, pembagian blastula terbagi menjadi 2 bagian jika dilihat dari atas, yaitu area opaca dan area pellucida. Area opaca merupakan bagian tengah yang terang dan merupakan bagian di mana sel-selnya terpisah dari yolk di bawah. Area pellucida merupakan bagian pinggir yang agak gelap atau kental dan merupakan daerah yang sel-selnya berhubungan dengan yolk di bawah. Ada juga pembagian daerah utama dari Discoblastula ini menjadi epiblast atau hipoblast. Epiblast bagian blastomer yang terletak sebelah atas atau daerah kutub animal, sedangkan hipoblast merupakan bagian blastomer yang terletak di sebelah bawah atau bagian kutub vegetatif. Epiblast merupakan bakal dari ectoderm, mesoderm, dan juga notochord. Sedangkan hipoblast yang sel-selnya tumbuh dan menyebar ke bawah daerah rongga blastoseum. Bakal exoderm epidermis mengisi daerah yang bakal menjadi anterior embrio lapisan epiblast. Bakal ectoderm saraf berupa sabit terletak di posterior ectoderm epidermis. Bakal notochord dan precorda di posterior ectoderm saraf, sedangkan bakal mesoderm di bagian paling bawah atau bagian posterior lapisan epiblast. Di bawah rongga epiblast ada rongga yang disebut dengan archenteron. Untuk yang selanjutnya ada gastrula. Ciri utama dari gastrula pada ayam adalah adanya daerah unsur primitif atau primitive streak. Daerah ini mula-mula tampak sebagai suatu penebalan pada bagian tengah di area pellucida bagian posterior yang disebabkan karena adanya migrasi sel-sel dari daerah posteriotellar ke bagian tengah area pellucida. Bagian penebalan menyempit, bergerak ke anterior dan mengerut membentuk suatu parit yang disebut daerah unsur primitif. Lekukannya disebut lekukan primitif dan berperan sebagai blastoporus. Pada ujung anterior terjadi penebalan yang disebut nodus henses atau henses node. Bagian tengah nodus henses berbentuk sebagai suatu sumur dan melalui tepinya akan dilalui oleh sel-sel yang masuk ke rongga blastula. Pembentukan primitive streak. Mula-mula terjadi pembelahan bakal meridian embrio di kaudal yang disebut primitive streak.
Primitive strake terbentuk di daerah posterior area pellucida. Dari primitive strake, sel-sel epiblast bakal mesoderm berinvolusi bergerak ke antara epiblast dan hipoblast. Ketika primitive strake bergerak terus ke anterior, ia mendekati bakal frichorda dan notochord. Frichorda dan notochord berinvaginasi membentuk vegetative. Vegetative strake yang lengkap terbentuk ketika embrio berumur 18 jam RAM. Gratulasi selesai sekitar 22 jam RAM. Pada saat itu seluruh daerah bakal pembentukan alat sudah tersusun di daerah masing-masing. Lalu di sini juga ada tahap perkembangan embrio ayam hari ke hari menurut Yusuf dan Rohman pada tahun 2020. Untuk hari yang pertama, tahap blastodermal. Bentuk awal embrio pada hari pertama belum jelas terlihat, nampak ada rongga segmentasi yang berada di bawah area pellucida. Terdapat pada cincin yang berwarna lebih gelap dari sekitarnya. Hari kedua, adanya jalur pertama pada pusat blastoderm. Di antara extraembryonic anexis tampak membran pitelin yang memiliki peranan utama dalam nutrisi embrio. Hari ketiga, embrio berada di sisi kiri, dikelilingi oleh sistem peredaran darah membentuk vitalin menyebar di atas permukaan kuning telur. Kepala dan badan dapat dibedakan, demikian juga otak. Nampak juga struktur jantung yang mulai berdenyut. Pada hari keempat, perkembangan rongga amniotik yang akan mengelilingi embrio yang berisi cairan amniotik berfungsi untuk melindungi embrio dan membolehkan embrio bergerak. Nampak gelembung allantois yang berperan utama dalam penyerapan kalsium, pernapasan, dan tempat penyimpanan sisa-sisa. Pada hari kelima, peningkatan ukuran embrio. Embrio membentuk huruf C, kepala bergerak mendekati ekor, terjadi perkembangan sayap. Pada hari keenam, membran fetilin terus berkembang dan mengelilingi lebih dari separuh kuning telur. Fisura ada di antara jari ke-1, kedua, dan ketiga dari anggota badan bagian atas dan antara jari kedua dan ketiga anggota badan bagian bawah. Jari kedua lebih panjang dari jari lain. Pada hari ke-7, cairan yang makin mengencer di bagian leher nampak jelas memisahkan kepala dengan badannya. Terjadi pembentukan paruh. Otak nampak ada di daerah kepala yang lebih kecil ukurannya dibandingkan embrio. Pada hari ke-8, membran vitilin menyelimuti atau menutupi hampir seluruh kuning telur. Pigmentasi pada mata mulai nampak, bagian paruh atas dan bawah mulai terpisah. Demikian juga dengan sayap dan kaki. Leher merenggang dan otak telah berada di dalam rongga kepala. Terjadi pembukaan indera pendengar bagian luar. Pada hari ke-9, kuku mulai nampak, mulai tumbuh folikel bulu pertama. Allantois mulai berkembang dan meningkatkan pembuluh darah pada vitellus. Pada hari ke-10, lubang hidung masih sempit. Terjadi pertumbuhan kelopak mata, perluasan bagian distal anggota badan. Membran pitelin mengelilingi kuning telur dengan sempurna. Folikel bulu mulai menutup bagian bawah anggota badan. Batu paruh mulai nampak. Pada hari ke-11, lubang palpebral memiliki bentuk elips yang cenderung menjadi encer. Allantois mencapai ukuran maksimal, sedangkan petellus semakin menyusut. Embrio sudah nampak seperti anak ayam. Pada hari ke-12, folikel bulu mengelilingi bagian luar indera pendengar meatus dan menutupi kelopak mata bagian atas. Kelopak mata bagian bawah menutupi 2/3 bahkan 1/4 bagian kornea. Pada hari ke-13, allantois menyusut menjadi membran chorioallantois. Kuku
mulai nampak jelas. Pada hari ke-14, bulu-bulu halus hampir menutupi seluruh tubuh dan berkembang dengan cepat. Pada hari ke-15 sampai hari ke-16, beberapa morfologi embrio berubah. Anak ayam dan bulu halus terus berkembang. Fetus menyusut cepat. Putih telur mulai menghilang. Kepala bergerak ke arah kerabang telur atau posisi piping di bawah sayap kanan. Hari ke-17, sistem ginjal dari embrio mulai memproduksi uterus atau garam dari asam urat. Paru yang berada di bagian bawah sayap kanan menuju rongga udara yang ada di dalam telur. Putih telur telah terserap semua. Pada hari ke-18, permulaan internalisasi peptidin. Terjadi pengurangan cairan amniotik. Pada umur ini dilakukan transfer dari mesin setter atau inkubator. Pada hari ke-19, penyerapan peptidin secara sempit. Paru mulai membentuk selaput atau membran kerabang bagian dalam dan siap untuk menembusnya. Pada hari ke-20, fetus terserap semua, menutup pusar atau umbilisius. Anak ayam menembus selaput kerabang telur bagian dalam dan bernapas pada rongga udara. Pertukaran gas terjadi melalui kerabang telur. Anak ayam siap menetes dan mulai memecah kerabang telur. Pada hari ke-21, anak ayam menggunakan sayap sebagai pemandu dan kakinya memutar balik. Paru memecah kerabang dengan cara sirkular. Anak ayam mulai melepaskan diri dari kerabang telur dalam waktu 12-18 jam dan membiarkan bulunya menjadi kering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aulia Rodatul Jannah, NPM 192154018 akan melanjutkan materi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai organogenesis pada aves. Nah, yang pertama ada perkembangan organ pencernaan. Yang pertama ada organ usus. Nah, seperti pada semua vertebrata, seluruh usus selain dari daerah stomatodel dan proktodel terbentuk dari lapisan endoderm dan penutup mesoderm. Usus embrionik tubular sederhana dibentuk oleh lipatan tubuh. Nah, bagian yang pertama yang akan terbentuk terletak di anterior, kemudian berakhir di plat stomatodel, tempat bagian tersebut menyatu ke ektoderm. Sel-sel endoderm yang terletak di anterior dan medial berkontribusi pada ujung anterior usus, sementara sel-sel yang terletak di posterior menjadi bagian dari daerah posterior usus, meskipun mereka terletak lebih lateral pada tahap ini daripada sel-sel anterior. Kemudian organ yang selanjutnya ada rongga mulut. Nah, mulut terbentuk sebagian dari stomatodeum dan sebagian lagi dari sebagian paling anterior dari usus depan itu sendiri. Nah, lekuk ektodermal yang muncul di bawah otak depan pada hari kedua dan sebagian lagi dari bagian paling anterior dari usus bagian depan itu sendiri. Nah, stomatodeum tersebut ditentukan oleh sinyal dari endoderm. Nah, plat stomatodel atau oral adalah daerah di mana endoderm usus bagian depan menyatu dengan lekuk ektodermal kepala. Plat stomatodel tersebut rusak pada anak ayam di akhir hari ketiga sehingga pada bagian anterior dan posterior dari rongga mulut sekarang terus-menerus bersatu satu sama lain dan lumen usus bagian depan bersambung dengan ketuban. Kemudian yang selanjutnya ada pembentukan hati. Nah, daerah hati yang diduga berhubungan erat dengan jantung dan bersama-sama dikenal sebagai daerah kardiohepatik. Mereka terletak di kedua sisi nodus Hansen pada tahap 4-5. Tetapi, jika jantung merupakan struktur mesoderm seluruhnya, hati terbentuk dari mesoderm dan endoderm. Nah, pada tahap ke-12, komponen endodermal terletak di daerah portal dan usus anterior dan berasal dari ventriculum usus, dan pada tahap ke-14, menyerang mesoderm dan akan membentuk matriks hati. Kemudian yang selanjutnya ada pembentukan pankreas. Nah, pankreas aves dalam hal ini ayam berkembang dari 3 dasar, yaitu 1 punggung dan 2 perut. Pankreas dorsal terbentuk pada sekitar tahap 17-18 sebagai hasil dari dinding dorsal usus dan pembentukannya dikaitkan dengan sinyal dari notokon.
Dasar pankreas ventral kiri dan kanan keluar dari dasar di ventrikulum hati dan terlihat jelas menjelang akhir hari keempat. Pembentukan mereka tampaknya merupakan hasil induksi dari mesoderm splanicus. 3 dasar pankreas mulai menyatu bersama selama hari ke-6, meskipun prosesnya tidak selesai sampai sekitar hari ke-9. Jumlah saluran pankreas yang dipertahankan tergantung pada spesies burung, tetapi biasanya ketiganya ada pada induk dewasa, unggas dan terbuka di dekat ujung duodenum, dekat dengan 2 saluran empedu. Diferensiasi sel pankreas dimulai pada hari ke-6. Kemudian yang selanjutnya ada pembentukan organ pernapasan. Selom atau rongga tubuh mulai berkembang saat mesoderm lempeng lateral terbentuk. Pada tahap 8 mesoderm di kedua sisi garis tengah posterior, kepala mulai terbentuk menjadi somit dan lempeng lateral. Mesoderm lempeng lateral tetap tidak bersegmen tetapi menjadi tersusun sebagai 2 lapisan terpisah. Lapisan atas yaitu somatik terletak di dekat bawah ektoderm dan lapisan bawah atau splankin yang melekat pada endoderm. Kantung udara berkembang dari paru-paru menembus antara mesenterium lebih lanjut menjadi selom. 8 anggota selom pada burung dewasa adalah rongga perikardial, rongga pleura kiri dan kanan, dan 5 rongga peritoneal. Rongga peritoneal ini yaitu meliputi rongga hati dorsal kiri dan kanan, rongga hati ventral kiri dan kanan, dan rongga osus. Tidak ada diafragma sejati pada burung. Pembuluh darah paru dan bronkus keduanya berasal dari plexus planicus yang terbentuk di sekitar usus depan sebelum tunas paru berkembang. Selanjutnya mengenai pembentukan sistem saraf. Yang pertama otak. Ujung anterior dari tabung saraf membesar untuk membentuk otak. Pada tahap vesikulo-optik primer telah memulai terbentuk dan pada tahap ke-10 otak telah dibagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu prosencephalon atau otak depan, mesencephalon atau otak tengah, dan rhombencephalon atau otak belakang. Pada tahap ke-11, rhombencephalon telah terbagi lagi ke dalam metacephalon atau cerebrum dan spons, dan temilencephalon atau medula oblongata. Kemudian yang selanjutnya ada saraf kranial dan ganglia. Perkembangan masing-masing saraf kranial terkait erat dengan perkembangan saluran serat dan nukleus di otak. Ganglia saraf sensori kranial berikut sebagian berasal dari puncak saraf dan sebagian dari plakode epiderma. Sel-sel puncak saraf kepala bermigrasi antara tahap 9 dan 11 dan beberapa memadat ke lateral otak dan bergabung dengan sel-sel dari plakode epidermis yang akan menjadi neuroblast. Kemudian yang selanjutnya ada saraf otonom. Saraf ini berasal dari neural crest, tingkat puncak saraf yang menimbulkan berbagai ganglia otonom serta sel adrenomeduler ditentukan secara eksperimental dengan menentukan strip tabung saraf bersama dengan puncak saraf terkait antara embrio dan puyuh. Ini terkait dengan percobaan yang dilakukan yaitu antara embrio dan puyuh. Semua ganglia simpatis muncul dari crista neuralis posterior ke tingkat somit kelima. Sel-sel adrenomeduler terbentuk dari puncak saraf antara tingkat somit ke-18 dan ke-24. Semua ganglia enterik parasimpatis menerima sel-sel crista saraf dari tingkat somit 1-7, tetapi ganglia parasimpatis yang terletak di posterior tungkai kantung kuning telur menerima sel-sel crista saraf tambahan dari daerah sarkolumbar. Ganglion remak berasal dari puncak lumbrosakral posterior ke tingkat somit ke-28. Selanjutnya itu pembentukan kerangka otot. Yang pertama ada pembentukan kerangka. Kerangka apes dalam hal ini ayam awalnya diletakkan di tulang rawan yang kemudian menjadi mengeras. Burung mempunyai amniota lain karena sebagian besar kerangka awalnya diletakkan di tulang rawan yang kemudian menjadi mengeras. Tulang yang terbentuk dengan cara ini dikenal sebagai tulang rawan. Sebagian lawan tulang membran yang mengeras langsung dari jaringan mesodermal dan tidak melalui fase tulang rawan.
Akan tetapi, burung berbeda dari amnion lainnya dalam memiliki kantung udara yang terbentuk sebagai pertumbuhan dari paru-paru dan meluas ke dalam tulang dan bahkan menggantikan sumsum tulang panjang. Kemudian yang selanjutnya ada pembentukan otot. Sebagian besar dari otot dalam tubuh terbentuk dari somi, terutama otot rangka regiodorsal dan dorsolateral badan dan ekstrematis. Mesodermal lempeng lateral sebaliknya menimbulkan otot-otot dinding tubuh lateral dan ventral dan tendon anggota badan. Selubung otot juga berasal dari mesoderm lempeng lateral. Mesoderm lempeng lateral ekstraembionik membentuk otot-otot amnion dan allantois. Nah, yang selanjutnya perkembangan sistem integumen. Nah, perkembangan sistem integumen ini berkaitan dengan perkembangan bulu. Nah, bulu serta sisik terbentuk dari beta keratin. Dasar bulu pertama muncul sekitar 5 hari sebagai satu baris di wilayah lumbar, dipisahkan oleh ruang di mana tidak ada bulu berkembang. Bisa lihat pada gambar ya. Sebagai tambahan baris diletakkan di dasar-dasar bulu yang selalu berseberangan dengan ruang di antara dasar-dasarnya di baris sebelumnya. Nah, sehubungan dengan baris sebelumnya sehingga bulu menjadi diatur dalam pola heksagonal, baris miring, dan longitudinal. Kemudian yang selanjutnya ada perkembangan paruh. Nah, paruh atas dibentuk dari prosesus maksila bersama-sama dengan prosesus frontonasal dan lateronasal. Paruh bawah berasal dari prosesus mandibula. Kemudian ektodermal wilayah paruh sudah mulai terbentuk pada hari ke-6 di sepanjang rahang atas dan bawah. Pada hari ke-7, egtut mulai berkembang dengan cepat sebagai penonjolan dari ujung-ujung rahang atas. Paruh mulai dikornifikasi pada hari ke-10 dan telah mengeras pada hari ke-14. Kemudian periode paruh tidak terkelupas sampai hari ke-19 sampai 20. Kemudian yang selanjutnya ada perkembangan sistem endokrin. Yang pertama ada hipofisis. Hipofisis dibentuk sebagian dari infundibulum, dipresi di dasar diencephalon dan sebagian dari kantong Rathke. Nah, hormon pertumbuhan hipofisis memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pasca penetasan. Kemudian yang selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Paratiroid secara tradisional dianggap dibentuk dari bagian perut yang ketiga dalam kantong faring keempat, yaitu endoderm. Dari percobaan cangkok ayam puyuh disimpulkan bahwa paratoid 3 ini berasal dari ektodermal. Kemudian yang selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terbentuk dari 2 sumber, yaitu korteks dan medula. Kemudian yang selanjutnya ada sel endokrin. Sebagian besar sel endokrin ini muncul antara 10 dan 12 hari inkubasi dan telah ditunjukkan oleh eksperimen cangkok ayam berasal dari endoderm dan bukan seperti yang diperkirakan sebelumnya itu dari puncak saraf. Jadi si sel endokrin ini bukan dari puncak saraf melainkan dari endoderm seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kelenjar tiroid. Tiroid ini terbentuk selama 2-3 hari dari median invaginasi dari lantai faring ke mesoderm yang mendasarinya pada level kedua sepasang kantong faring. Kemudian yang selanjutnya ada pembentukan membran ekstraembrionik. Embrio tidak hanya tumbuh dan berdiferensiasi, tetapi juga mengalami proses fisiologis yang diperlukan untuk kehidupannya. Beberapa di antaranya hanya mungkin dengan bantuan membran ekstraembrio. Nah, struktur ini bersambung dengan jaringan embrio tetapi bukan merupakan bagian dari tubuh embrio yang sebenarnya dan dibuang saat menetas. Nah, membran ekstraembrio ini meliputi kantong kuning telur, kemudian ada chorioallantois, dan kemudian juga ada amnion. Yang pertama mengenai yolk sac atau kantung kuning telur. Kantung kuning telur yaitu kantung yang menutupi kuning telur dan mengkonstruksikan sebagian kuning telur yang dicerna melewati aliran darah embrionik. Nah, kantung kuning telur terbentuk dari area opaka dan pada awalnya terdiri dari ektoderm epitel tipis dan ditopang oleh lapisan sel endodermal tinggi yang mengandung banyak intraseluler tetesan kuning telur. Area pelosida lapisan atas dan bawah sekitar 12 jam dari inkubasi pinggiran dari daerah opaka telah menjadi melekat pada permukaan bagian dalam membran vitelin. Kemudian yang selanjutnya ada amnion dan korin. Amnion ini merupakan kantung di sekeliling embrio yang mengeluarkan cairan bagi embrio dan mencegahnya dari dehidrasi. Nah, kedua jaringan ini terbentuk
secara bersamaan. Pertama adalah lipatan ektoderm sabit bersama-sama dengan somatik mesoderm yang mendasarinya, yang mulai tumpang tindih otak depan pada sekitar tahap ke-12. Bagian dalam lipatan akan menjadi amnion, sementara bagian yang luar itu akan membentuk korion. Nah, kemudian yang selanjutnya ada membran chorioallantois. Nah, chorioallantois ini memiliki 3 fungsi, yaitu pertukaran pernapasan, kemudian ada transportasi kalsium, dan penyimpanan limbah nitrogen yang dihasilkan oleh embrio. Nah, membran chorioallantois ini dibentuk oleh perpaduan korion dan allantois. Korion yang terdiri dari ectodermunderline oleh splansin mesoderm tetap kontinu di dalamnya dengan tepi lateral dengan somatopleur yang menutupi yolk-sac, tetapi di tempat lain ia dikaitkan dengan allantois. Allantois sudah mulai terbentuk dari hindgut sekitar tahap ke-18 sebagai diventriculum endodermal dengan penutup mesoderm. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai struktur dan pembentukan telur ayam. Nah, bisa dilihat pada gambar ya, ayam ini mempunyai tipe telur megalisetal atau disebut juga dengan telolesital. Nah, pada tipe telur ini, bisa dilihat pada gambar ya, ini merupakan tipe telur pada ayam yaitu telolesital atau disebut juga dengan megalisetal. Nah, tipe telur ini memiliki tipe pembelahan yang terjadinya adalah meroblastik. Nah, si tipe telur ini tuh, tipe pembelahannya itu masuk ke tipe pembelahan meroblastik. Nah, tipe pembelahan meroblastik ini berada pada bagian kecil kutub animal, tepatnya pada germinal disc. Disebut disc karena pembelahan yang dilakukannya hanya pada bagian inti sel yang berada pada kutub animal. Dan jika dilihat dari bagian sisi atas pada saat pembelahan atau hasil morulanya itu berbentuk seperti piringan atau disc, atau disebut juga dengan simetri diskoidal. Bisa dilihat pada gambar, telur ini terdiri dari beberapa bagian seperti kutikula atau kerabang, bisa dilihat ya. Kemudian ada air cell, kemudian ada albumen tebal, kemudian ada albumen tipis, ini albumen tipis, kemudian ada germinal disc, kemudian ada vetelin membran, kemudian ada kuning telur atau yolk, kemudian ada kalaza. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, kutikula atau kerabang telur ini bisa dilihat pada gambarnya ya. Kutikula atau kerabang telur ini merupakan pelindung telur, di mana pada bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuk udara. Kemudian terdapat juga selaput di bawah kutikula yang disebut dengan membran cangkang. Nah, di bawah kutikulanya itu ada membran disebut selaput yang disebut juga dengan membran cangkang, di mana selaput tipis tersebut tidak menempel pada kerabang pada bagian telur yang tumpul, sehingga membentuk air sel. Nah, maka terbentuklah air sel ini. Air sel ini, atau disebut juga dengan rongga udara tersebut, merupakan sumber oksigen bagi embrio. Seperti itu. Kemudian, di dalam membran cangkang terdapat yolk atau kuning telur. Nah, ini yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Dan pada bagian tepi kuning telur terdapat germinal disc. Nah, pada tepi kuning telur ini terdapat germinal disc, di mana yang merupakan bakal dari individu baru. Selain kuning telur, juga terdapat putih telur yang berfungsi menjaga embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan serta air. Kemudian kalaza. Nah, bisa lihat ini kalaza yang memiliki bentuk seperti tali untuk menjaga kuning telur tetap pada tempatnya dan menjaga embrio tetap berada di atas kuning telur. Nah, ini ya kalaza ini. Nah, kemudian selanjutnya ada albumen eksterior atau disebut juga dengan albumen tipis. Nah, ini albumen tipis merupakan lapisan cairan sempit yang bersebelahan dengan membran kulit. Kemudian ada albumen tebal, ini. Nah, albumen tebal ini terletak di dalam yang tebal atau lapisan calaziferus, berbentuk padat, kusut, dan terdapat kapsul fibrosa pada sekitar membran vitelin dari kuning telur. Nah, kemudian ada membran vitelin. Nah, ini ya membran vitelin. Nah, membran vitelin itu
yaitu bagian telur yang membungkus kuning telur, sehingga membuat kuning telur tidak tercampur dengan putih telur, yang berfungsi juga untuk mencegah bintik-bintik pada kuning telur, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada proses pembentukan pada telur ayam. Nah, pada saat ovulasi, kuning telur dilepaskan dari indung telur ke dalam rongga badan, menuju ke infundibulum ya. Nah, infundibulum ini adalah bagian pertama dari saluran oviduk, dan tugas atau peran utamanya adalah secara aktif menangkap yolk atau kuning telur dari rongga tubuh dan menangkap langsung ke oviduk. Nah, kemudian kulit kuning telur ini bertahan di dalam infundibulum itu selama 15 menit. Nah, selama periode ini, bila ada sperma, maka akan terjadi fertilisasi dan telur dibuahi untuk menjadi telur fertil. Nah, kemudian infundibulum juga mempunyai peran menambahkan membran yang segera membungkus kuning telur atau juga disebut juga dengan membran perivitelin. Kemudian telur akan menuju ke bagian saluran selanjutnya yang disebut dengan magnum yang merupakan bagian terpanjang dari oviduk. Nah, selama berada di dalam magnum, telur ini akan mendapatkan tambahan protein putih telur. Kuning telur dengan lapisan putih telur selanjutnya akan melewati isthmus yang mengandung banyak sel sekresi yang menghasilkan serat-serat penyusun bagian dalam dan luar membran kulit telur. Selanjutnya, telur tersebut akan masuk ke bagian kelenjar kulit telur yang bertanggung jawab untuk menghasilkan bagian isi akhir dari putih telur atau albumen. Nah, dan penyelesaian kulit telur. Setelah itu, telur akhirnya bergerak ke bagian lebih bawah dari kelenjar kulit dan kelenjar berbentuk kantong. Proses ini disebut proses klasifikasi, di mana proses klasifikasi ini dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu ada fase pertama, di mana pada fase ini kalsium dipindahkan dari darah melalui kelenjar kulit telur ke cairan kelenjar kulit telur. Nah, pergerakan cairan menyebabkan volume albumin meningkat dan diperkirakan proses penggembungan atau swelling dari inti mamilari pada membran kulit telur. Nah, setelah proses ini masuklah ke fase klasifikasi yang selanjutnya, yaitu fase kedua. Nah, fase kedua ini meliputi pembentukan kulit telur secara besar-besaran yang merupakan lapisan kristal kalsium karbonat ditempatkan secara tepat. Nah, telur yang sudah lengkap selanjutnya akan didorong ke bagian luar melalui vagina dan kloaka. Selanjutnya pembahasan mengenai materi abnormalitas pada telur ayam. Secara periodik, penyimpangan mekanis dalam proses pembentukan telur akan menciptakan kelainan pada telur. Beberapa abnormalitas telur dilihat pada isi telurnya. Yang pertama yaitu ada telur berkuning telur kembar atau double yolk egg. Nah, ini disebabkan oleh dua folikel berkembang dan terjadi ovulasi secara bersamaan. Kemudian yang kedua ada bintik darah atau blood spot. Nah, pada saat ovulasi, pembuluh darah pada folikel ada yang pecah dan menimbulkan sedikit pendarahan. Maka darah ini akan menempel pada yolk dan biasanya hanya berupa bintik darah. Apabila pendarahan terjadi pada oviduk, maka darah akan menempel pada albumin, dan jika darah yang menempel itu cukup besar, maka nantinya akan menyebabkan meat spot atau bintik daging. Gitu. Nah, selanjutnya ada bintik daging dulu ya. Sebelah sini dulu bintik daging. Nah, setelah dijelaskan tadi disinggung sebelumnya ya, ini tuh disebabkan oleh degenerasi bekuan darah dalam telur. Kemudian yang selanjutnya ada cacing dalam telur. Nah, ini terjadi akibat masuknya cacing ke dalam saluran telur melalui kloaka dan akhirnya ikut terproses dalam pembentukan telur. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan selalu mengontrol program pemberian obat cacing secara reguler serta menjaga kebersihan kandang dan sarang bertelur. Kemudian yang selanjutnya ada telur tanpa kuning. Nah, ini tuh kadang-kadang terjadi karena disebabkan oleh benda atau bahan asing yang masuk ke dalam oviduk dan merangsang sekresi albumin seperti layaknya kuning telur atau yolk, sehingga terbentuk telur tanpa kuning, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada telur di dalam telur. Nah, terjadi karena oviduk terganggu sehingga telur yang tadinya sudah lengkap yang semestinya keluar akan terdorong kembali ke dalam uterus bersamaan dengan datangnya telur dari isthmus yang kemudian mengalami proses penambahan kerabang bersama-sama. Nah, selain itu menurut Robert dan Ball pada tahun 98,
menyebutkan bahwa terdapat banyak contoh kelainan kuning telur dilihat dari penampakan atas kulitnya. Bisa dilihat ya, ini merupakan abnormalitas telur dilihat dari kulitnya. Yang pertama ada white banded egg atau telur dengan ban putih. Ini gambarnya. Kemudian ada slab-sided eggs atau telur datar pada dua sisi. Bisa dilihat ini gambarnya. Kemudian ada kalsium coated atau pelapisan kalsium. Ini gambarnya. Kemudian ada misshapen eggs atau telur yang salah bentuk. Kemudian ada soft silent egg atau telur kulit lunak. Kemudian ada pimple eggs atau telur berjerawat. Bisa dilihat ya. Kemudian ada lilac egg atau telur lilac. Kemudian ada wrinkle eggs atau telur berkerut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelainan-kelainan pada telur ayam. Nah, kelainan-kelainan keturunan atau kelainan genetik pada ayam itu antara lain yang pertama ada anomali bulu kasar atau kaku. Nah, ini bisa dikenal dengan istilah frizzling. Nah, bulu kehitaman yang amat bersimpang siur, kasar dan kaku. Manifestasi kelainan ini berbeda menurut kondisi kelainan tersebut, apakah dalam kondisi homozigotnya atau heterozigotnya. Nah, ini berkaitan dengan hukum Mendel. Kemudian kelainan ini disebabkan oleh bekerjanya gen otosom dominan. Misalnya pada ayam heterozigot berbeda dengan ayam homozigot. Itu melengkungnya bulu heterozigot tidak begitu kuat dibandingkan dengan homozigot. Itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya ada anomali hilang bulu. Nah, jika ditemukan ayam dan bebek gundul sama sekali dan atau tidak memiliki bulu pendek dan tumpul, ini disebabkan oleh suatu gen yang letaknya pada kelamin ayam yang bersifat resesif. Dan ini biasanya hanya pada betina saja meskipun hanya memiliki gen yang bermutasi atau homozigot. Sedangkan jantannya itu normal, seperti itu. Nah, perkawinan antara jantan yang kelihatannya normal dan betina yang tidak mempunyai hubungan genetik sama sekali berakibat gejala sampingan berupa keanekaragaman bulu atau fenotip. Semua jantan berbulu normal, sedangkan betina 50% tidak mempunyai bulu. Nah, ini akan menyebabkan salah satunya penyebab anomali hilang bulu. Kemudian yang selanjutnya ada anomali bentuk leher tak berbulu. Nah, keadaan seperti ini biasanya diduga karena habis berlaga biasanya. Tetapi kelainan ini juga disebabkan oleh gen otonom dominan akibat perkawinan inbreeding dan biasanya produktivitas telur juga rendah, tetapi kelebihan dari sifat mengeram sudah terpendam di dalamnya itu. Nah, tetapi korelasi genetika murni varian hayati ini belum diketahui. Yang selanjutnya ada anomali bulu berjambul. Nah, ini juga bisa merupakan ciri khas varian tertentu, tetapi bisa juga karena cerebralis hernia, meski hal ini tidak terlalu merugikan dari segi ekonomi. Nah, ini disebabkan oleh gen otosom yang tidak penuh dominan, tetapi kemampuan hidup ternak tidak dipengaruhi sama sekali. Kemudian yang selanjutnya ada anomali bulu pada kaki. Nah, biasanya sebenarnya ini pun merupakan ciri khas dari suatu variasi atau varian dari ayam tertentu. Nah, biasanya ciri-ciri seperti ini itu dihindari oleh breeder atau penetasan. Ayam yang kelihatan secara fenotip normal masih mempunyai dasar melanjutkan penyakit keturunan atau mempunyai sifat carrier. Ayam jantan dengan sifat kaki berbulu disilangkan dengan betina yang tidak ada hubungan keturunan sama sekali, memberikan keturunan 15 ekor kaki berbulu dan 29 ekor kaki tidak berbulu. Dan ternyata perkawinan dari ayam sejenis ternyata memberikan keturunan 100% bersifat sama. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada anomali jalu ganda. Nah, jantan dan betina bisa saja mengalami anomali ini, tetapi salah satu kaki atau pada kedua kakinya. Nah, bentuk kelainan ini bisa diturunkan anak secara resesif, tetapi tidak menunjukkan pembelahan yang jelas. Secara ekonomis ini tidak berpengaruh. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada anomali jari bengkok. Ada dugaan kuat jika kaki bengkok ini disebabkan karena perkawinan inbreeding, perkawinan antara ayam-ayam dalam satu kelompok sehingga menyebabkan mutasi gen. Ada juga yang mengatakan karena diferensiasi vitamin B2 sehingga menyimpulkan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan fenotip ini masih dugaan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada anomali tidak berekor. Nah, bulu besar ekor tidak tumbuh, punggung belakang menjadi pendek karena suatu reduksi atau pelekatan ruas ekor.
kecuali bentuk genetika. Nah, kasus tiadanya bulu ekor dikarenakan dominansi intermedier dan resesif, tetapi kausal genetik sampai sekarang belum bisa dijelaskan. Seperti itu. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya dan juga menjadi akhir dari pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan karena kurangnya pemahaman dari kami. Terima kasih. Bagi rekan-rekan kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mencantumkannya di Vklas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.